Baik, kita bergeser ke informasi lainnya nih mengenai banjir yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia dan aktivitas warga lumpuh akibat volume banjir yang cukup tinggi. Di Aceh Utara, Sampit dan juga Cilacap menjadi lokasi yang tergenang banjir cukup parah. Tingginya intensitas hujan di beberapa daerah di Indonesia menyebabkan banjir hingga tanah longsor. Di Aceh Utara, banjir meluas ke 7 desa di wilayah barat Lok Sukon dengan ketinggian mencapai 1 meter. Di pedalaman Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, banjir merendam sedikitnya 27 desa. Di Cilacap, Jawa Tengah, ketinggian air masih mencapai 2 meter. Banjir membuat lintasan rel kereta api anjlok dan jembatan yang menghubungkan Kecamatan Kabunganten terancam ambruk. Banjir juga membuat Desa Karangsari, Banyumas, Jawa Tengah mengalami tanah longsor. 1 korban jiwa ditemukan meninggal dunia karena saat longsor terjadi sedang terlelap tidur. Peningkatan potensi cuaca ekstrem di beberapa wilayah diprediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG akan terjadi dalam sepekan ke depan. Sejumlah wilayah yang mengalami hujan lebat dan berpotensi banjir, di antaranya wilayah Aceh, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tengah. Tim TV One mengabarkan. Ya, Indonesia waspada cuaca buruk karena beberapa wilayah ini sudah terlihat adanya banjir bandang, kemudian longsor, dan juga bahkan hujan es yang terjadi. Kita akan update juga, kita nanti akan bergabung dengan Gus Wanto, Deputi Bidang Meteorologi dari BMKG, dan juga rekan kami Ian Sutriana yang akan melaporkan langsung dari Cilacap. Kita akan ke Ian terlebih dahulu. Ian, saat ini bagaimana kondisi di Cilacap? Kabarnya banjir ini merendam lebih dari 15 kecamatan di sana, Ian. Ya, bahwa saat ini saya berada di salah satu titik banjir, yaitu di Kecamatan Sidarja, yang sampai saat ini masih tergenang banjir. Namun untuk update terakhir yang saya dapat dari petugas BPBD ataupun warga, bahwa semula yang merendam 8 kecamatan, namun dari laporan BPBD sendiri ada 12 kecamatan yang terendam banjir. Namun untuk saat ini bahwa ada 4 kecamatan yang masih terdampak banjir. Salah satunya adalah Kecamatan Sidarja, Kaunganten, Troya, dan Maos. Untuk saat ini ketinggian air untuk kecamatan yang paling parah yaitu berada di Kaunganten sendiri. Namun ketinggian air sejak siang kemarin hingga malam mulai ada penurunan debit air. Dari semula 2 meter bisa berturun hingga 50 cm hingga 10 meter. Namun pada pukul 11 malam hingga sekitar pukul 1 dini hari tadi, hujan dengan intensitas tinggi kembali mengguyur wilayah Kabupaten Cilacap, tepatnya di Kecamatan Sidarja, Kaunganten, Gadrumayu, dan Bantarsari. Banjir hujan yang terjadi semalam ini mengakibatkan debit air yang berada di titik saya mengabarkan saat ini, yaitu di Kecamatan Sidarja, debit air kembali naik. Diperkirakan yang semula ketinggian air hanya mencapai 50 cm, kini mencapai 60 cm. Dan informasi yang saya dapat untuk banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Cilacap ini, bahwa Ian, rupanya ada gangguan komunikasi ya dengan Ian. Nanti kami kembali ke Ian untuk memperbarui informasi dari sana. Kita ngobrol terlebih dahulu dengan Pak Guswanto. Pak Guswanto, selamat pagi. Pagi, Bayu dan Rate. Halo Pak Guswanto, sudah mendengar suara kami Pak? Mendengar, selamat pagi Bayu dan Rate. Oke. Baik, selamat pagi, sehat-sehat ya Pak ya.
Pak, sebenarnya kalau kita bicara soal cuaca nih, apa yang sedang terjadi saat ini dan kemudian kan prediksi BMKG juga masih akan berlangsung Cuaca 1 ekstrim. minggu ke depan, Pak. Ya, baik. Kalau bicara cuaca pada saat ini, yang pertama barangkali saya sampaikan bahwa saat ini sebenarnya musim hujan sudah mulai ya, sekitar 50,49% wilayah Indonesia sudah memasuki musim hujan 2022-2023 yang nanti secara umum puncaknya akan diprediksi Januari 2023. Kemudian kalau kita bicara lebih skala lebih pendek yaitu cuaca, barangkali dalam sepekan memang ada beberapa wilayah yang mengalami siaga dan waspada. Nah, kemudian yang penyebabnya adalah yang pertama saat ini secara global memang Indonesia masih dipengaruhi adanya La Nina lemah moderate ya dengan indeks minus 0,76. Sedangkan Indian Ocean Development-nya juga minus 0,65. Ini memberikan suplai uap air ke wilayah Indonesia bagian barat. Ini dia bergerak secara perlahan. Kemudian di samping itu ada regional yaitu tentang fenomena gelombang atmosfer misalkan Kelvin, Madden-Julian Oscillation dan Rossby ya. Saat ini juga memberikan dampak berpropagasi dari arah Samudra Hindia menuju ke timur wilayah Indonesia dan ini juga memberikan dampak membuat udara di wilayah Indonesia lebih basah. Dari sisi faktor streamline angin, kita melihat terpantau sirkulasi siklonik ya, aliran pusaran angin di sekitar Selat Makassar. Kemudian ada perlambatan juga konvergensi yang lain yaitu di sekitar perairan Lampung, Mentawai, Pulau Bangka dan ini Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat. Nah, kondisi-kondisi tersebutlah meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Tentunya di sekitar wilayah sirkulasi siklonik maupun sirkulasi konvergensi tersebut. Kemudian yang terakhir ada pula terkait kondisi labilitas lokal, artinya faktor topografi juga sudah membantu untuk menaikkan udara yang naik ke atas dan ini mempercepat untuk jatuhnya sebagai hujan. Kira-kira itu Bayu dan Ratih terkait apa yang saat ini terjadi. Ya, apa yang terjadi itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Guswanto. Nanti kita akan lanjut kembali ngobrol dengan Pak Guswanto, terutama wilayah-wilayah yang paling berpotensi terjadi cuaca ekstrim dan juga dampaknya seperti apa. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.